Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Satu kitab, satu nabi, dan satu kiblat. Hanya saja dalam sejarah panjangnya peradaban Islam, kerap kali kita menemukan perbedaan pendapat para ulama. Saya Dayu Akraminas, kembali lagi dalam program Serambi Islami yang setiap hari Kamisnya kita akan mengkaji tentang ilmu tasawuf. Mungkin seringkali kita bertanya, kenapa para ulama besar ini sering sekali menyelesaikan soal isu persoalan yang sifatnya adalah furu', terjadi perbedaan pendapat para ulama. Mengapa perbedaan ini justru menjadi sebuah polarisasi, identitas yang berbeda, menganggap bahwa pendapatnya yang paling benar? Apakah perbedaan ini adalah rahmat berkah yang diturunkan oleh Allah, sebuah khazanah keislaman? Atau justru perbedaan ini merupakan menjadi bencana dan malapetaka buat kita semua? Dan 1 jam ke depan nanti kita akan membahas tema ini yang merupakan tema yang cukup krusial bagi kedewasaan beragama kita, khususnya di Indonesia. Insya Allah nanti tema yang akan kita bahas adalah bagaimana kita bisa menyikapi perselisihan para ulama. Dan tentunya nanti akan dibahas oleh narasumber dan bintang tamu kita yang alhamdulillah di pagi hari ini sudah hadir di studio. Dan kita sambut narasumber, kemudian bintang tamu, sahabat saya Kori, dan penerjemah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Ya. Kiai. Ya. Ustaz Deden, Ustaz Mula, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, para pemirsa yang ada di rumah. Alhamdulillah, narasumber dan bintang tamu kita telah hadir di pagi hari ini. Narasumber utama kita yaitu adalah Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman MAG. Beliau ini merupakan mursyid Tariqat Idrisiyah. Kemudian juga bintang tamu kita dari Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Dakwah MUI Pusat. Beliau Dr. Haji Arif Fahrudin MA. Kemudian sahabat saya Ustaz Deden, Ustaz Mula. Untuk itu sebelum kita bincang pembahasan kita pagi ini, alangkah baiknya kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Nanti Ustaz Deden membacakan Quran surah Hud ayat 118. Silakan Ustaz Deden. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia
yang durhaka semuanya. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul ladzi wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ini salah satu ayat yang mewakili tema kita kali ini tentang bagaimana sikap dalam perselisihan dalam para ulama. Syekh, sebagai pendahuluan Syekh, silakan untuk tema kita kali ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, jamaah sekalian yang hadir di studio, sehat semua? Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Di pagi hari ini kajian tasawuf kita bertemakan menyikapi perselisihan para ulama kita. Dan alhamdulillah di pagi hari ini saya ditemani Pak Kiai dari MUI Pusat, ya, di Komisi Fatwa, ya. Alhamdulillah dakwah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tambah referensi. Amin. Ya, kalau tambah referensi, dada kita akan semakin luas menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat. Jadi sesungguhnya perbedaan pendapat itu adalah sesuatu keniscayaan. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup pun para sahabat terjadi perselisihan, tapi cara menyelesaikannya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi setelah beliau wafat, nah perselisihan ini terus berlangsung. Perselisihan itu ada yang dihalalkan, ada yang diizinkan dalam konteks agama, ada yang terlarang. Perselisihan yang diizinkan adalah di mana koridornya jelas, metodologinya jelas, ilmiah, sehingga dalam perbedaan itu tidak menimbulkan perselisihan dan permusuhan atau taparuk, perpecahan. Justru menjadi rahmat luasnya ajaran Islam, banyaknya sudut pandang menjadi rahmat, karena Islam ini dihadirkan untuk seluruh umat manusia yang berbeda-beda suku, bangsa, dan bahasanya. Lalu perselisihan yang terlarang itu adalah perselisihan yang keluar dari koridornya, di mana pendekatannya adalah emosi, fanatisme, ya, nafsu, disebut ahlul ahwa. Ya, kalau perselisihannya ya adalah emosi, fanatik, seakan-akan gurunya itu menerima wahyu, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, lalu merasa kelompoknya paling benar, yang beda salah semua, neraka. Nah, itu adalah khilafiyah, perselisihan yang tidak diizinkan. Nah, maka oleh sebab itu, mari kita perselisihan yang ada di antara para ulama kita dari generasi salaf, generasi kholaf, sampai mu'asirah modern hari ini, tinggal bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang diizinkan di dalam agama, sehingga perselisihan itu tidak berbuntut menjadi taparruk yang dilarang, perpecahan, bahkan permusuhan, saling menjudge yang negatif, saling tuding, ahli syirik, ahli bid'ah, seperti itu. Tapi justru kita kelola khilafiyah yang diizinkan itu justru menjadi khajanah. Betapa luasnya ajaran Islam, mendalamnya ajaran Islam, dan satu sama yang lain saling menghormati dan menghargai, dan itu telah ditunjukkan di abad kedua Hijriah para ulama besar kita, yaitu a'immatul mazahibil arba, para imam dalam madhab yang 4. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut, Syekh, diskusi kita di pagi hari ini. Tetap bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI.
Terima kasih masih bersama kami dalam program Serambi Islami. Kita lanjutkan diskusi kajian kita masih dalam membahas tentang menyikapi perselisihan para ulama. Saya tadi sudah menjelaskan secara singkat tentang bagaimana sikap kita. Apa ada tanggapan lain, Syekh? Ya. Saya ambilkan satu kitab, ini referensi kajian kita, namanya As-Sadatul Hanabilah Wahtilapuhum Ma'as Salafiyah Al-Mu'asirah. Tokoh-tokoh madhab Hambali dan perselisihan mereka dengan kelompok Salafi kontemporer. Fil aqidah, dalam masalah akidah, wal fiqh, masalah fikih, wat tasawuf, dan masalah tasawuf, dikarang oleh Syekh Mustafa Hamdu Ulayan Al-Hanbali. Kita ingin angkat saja dalam kitab ini satu perselisihan seorang ulama besar. Mungkin kita kenal namanya Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, ini kira-kira orang mana ya? Orang mana, Bu ya? Syekh Ibnu Taimiyah ya. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah ini seorang alim ya, mujtahid dari madhab Hambali. Nah, beliau saking pinternya itu, ya saking pinternya dan luasnya ilmu pengetahuan yang dimilikinya, sampai dalam beberapa permasalahan dia keluar dari ijma'nya ulama, terkhusus dari Sadatul Hanabilah, dari ulama yang bermadhab Hambali, lebih khususnya kepada pendiri madhab Hambali adalah Imam Ahmad Hambali. Ada 10 persoalan di mana Syekh Ibnu Taimiyah ini menyelisihi para ulama Hambali, khususnya Imam Ahmad bin Hambal, juga a'immatul ulama, tokoh ulama yang lainnya dari lintas madhab. Nah, ini harus mikir ini. Jadi kesempatan ini kita akan bacakan mana di antara perselisihan itu. Di sini disebutkan yang pertama adalah itlaqu al-fadin 'alallah lam tarid fil kitabi was sunnah kal qauli bi anna lillahi haddan wa adamu inkari tajsim wa tashbih wal qaul bi anna allaha mahallun lil hawadis. Terjemahkan jangan. Ini Bapak Ibu sekalian, yakinlah dari Kemenag nih sudah di luar kepala nih kitab gundulnya. Ya. Di antara perselisihan di mana Syekh Ibnu Taimiyah ini menyelisihi para tokoh dari madhab Hambali, khususnya pendiri dari madhab Hambali yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Yang pertama adalah beliau mengitlakkan lapad-lapad kepada Allah yang tidak warid, yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Contohnya adalah bahwa Allah itu memiliki batasan. Ini dalam bab tauhid ya, dalam bab akidah. Para ulama kita, a'immatul mazahib, dari ulama salaf, ulama terdahulu, itu telah ijma, telah sepakat bahwa Allah itu tidak dibatasi. Allah itu bersifat mutlak tanpa ada batas. Nah, lalu Syekh Ibnu Taimiyah ini berpendapat bahwa Allah memiliki batasan. Ini yang sangat kontroversial ini, sehingga perdebatannya sangat panas sekali. Sehingga terbagi dalam 2 kelompok besar menyikapi Syekh Ibnu Taimiyah. Yang pertama, yang fanatik luar biasa. Ya, pengikut yang fanatik seakan-akan kalamnya, pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah ini seperti wahyu la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Pokoknya dimakan mentah-mentah gitu. Nah, ini jadi kelompok-kelompok sampai hari ini. Ada kelompok yang kedua yang sangat berseberangan, ibarat kutub utara dan selatan, yang membenci habis-habisan. Jadi 2 kelompok yang sangat berseberangan, ibarat kutub utara dan selatan. Itu sikap kedua-duanya salah.
sikap yang arif dan bijaksana adalah al-munsib, yang objektif. Ketika ungkapannya ini syad, keluar dari ijma ulama, kita harus menolaknya. Tapi jangan menuding sahsiah pribadinya adalah pengkhianat agama lah. Gitu. Dudukan konteks ini dalam keilmuan. Nah, munsib ini yang penting. Dan telah ditunjukkan oleh murid-murid Syekh Ibnu Taimiyah. Contohnya misalnya Ibnu Rajab. Contohnya adalah Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Maka murid-murid beliau itu, beliau tidak mengambil dari ungkapan gurunya yang syad, yang nyeleneh, yang keluar dari ijma. Tapi tetap menghormati sang guru. Nah, ini kita butuh nih hari ini. Kemudian apalagi yang termasuk khilaf perselisihannya itu? Wa adamu inkari tajsim wa tashbih, di mana Syekh Ibnu Taimiyah di dalam beberapa kitabnya bahwa Allah itu, ya, Allah itu dipandang sebagai tajsim, bahwa Allah itu punya jisim, punya mata, punya wajah. Kemudian bi annallaha mahallun lil hawadis, di mana Allah memiliki tempat seperti makhluk. Ini dalam konteks akidah yang usul, ya, yang luar biasa. Nah, ini sikap Syekh Ibnu Taimiyah yang kontroversial, yang disebut syad atau sudud jamaknya, nyeleneh, keluar dari ijma'nya para ulama, khususnya dari madhab Hambali. Yang selanjutnya, al-qaul bifana'in nar. Al-Quran menjelaskan neraka itu khalidina fiha, satu makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai balasan bagi orang yang ingkar di dunia ini dengan neraka. Para ulama sepakat neraka itu, karena Quran menyebutkan khalidina fiha, kekal selamanya di dalamnya. Quran itu bersifat permanen. Maaf, neraka itu bersifat permanen. Tapi Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan fana. Ya, fana itu akan rusak, tidak permanen neraka itu. Selanjutnya, Syekh Ibnu Taimiyah itu inkarul majaz, mengingkari adanya majaz dalam Quran, dalam konteks hadis Nabi. Padahal majaz itu disepakati adanya oleh ijma para ulama. Ada majaz, ada kiasan, bukan yang hakiki. Selanjutnya lagi, al-qaul bi tafwidil kaif faqat. Dalam ini tatarannya akidah. Ketika ada ayat-ayat mutasyabihat yang samar, bukan yang muhkam, yang terang benderang, maka para ulama salaf itu ijma, sikapnya adalah tafwid wa ta'wil. Mentafwid ayat itu maknanya kita terima isbat terhadap kalimahnya, itu adalah difirmankan oleh Allah. Maka para ulama sepakat melihat ayat-ayat mutasyabihat seperti itu, satu metodenya tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Tapi Syekh Ibnu Taimiyah tidak mentafwid secara makna, hanya tafwid dari kaifiat tata caranya aja. Tata cara Allah duduknya, semayamnya beda, tidak boleh disamakan dengan makhluk. Tapi maknanya tidak. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah menyelisihi ijma'nya para ulama, khususnya dari madhab Hambali. Kemudian inkarut tawassul wa tabaruk as-sahihaini. Para ulama tuh ijma, ulama salaf termasuk ulama hari ini, di mana kita ada tabaruk dan tawasul yang syar'i sesuai dengan petunjuk Quran dan Sunnah. Bertawasul kepada Nabi,
bertawasul kepada para ulama, para wali, termasuk tabarruk kepada Nabi, tabarruk kepada para ulama. Itu para ulama kita sepakat, boleh. Tapi Syekh Ibnu Taimiyah dalam beberapa kitabnya justru beliau mengingkari tawasul dan tabaruk yang syar'i ini. Nah, inilah salah satu perselisihan antara Syekh Ibnu Taimiyah dengan para tokoh ulama dari madhab Hambali dan umumnya kepada lintas madhab yang lainnya. Nah, sehingga menyikapi persoalan-persoalan ini kita harus insaf. Insaf itu apa? Objektif. Objektif, jangan emosi, jangan fanatik, baik yang membenarkan maupun yang menyelisihannya, sehingga tidak menyulut kepada tafarruk. Tafarruk itu apa? Perpecahan, yang perpecahan itu menyulut kepada permusuhan satu sama yang lainnya. Saya ingin ke Dr. Arif ini. Nah, sebagai pengurus MUI Pusat bidang dakwah lagi, yang selalu berinteraksi dengan jamaah, mungkin ada permintaan ceramah bagaimana. Tapi yang penting ini, saya ingin tanyakan adalah bagaimana ini bisa terjadi. Qurannya satu, hadisnya dari Nabi satu, sumber masodir aslinya, tetapi di dalam pemahaman para ulama itu berbeda-beda dalam memahaminya. Bagaimana Pak Arif? Tapi jangan dijawab dulu Pak Arif, tahan dulu biar makin penasaran ini. Nanti kita akan jawab setelah pesan berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Terima kasih, kita lanjutkan pembahasan tentang bagaimana kita menyikapi perselisihan para ulama. Tapi sebelum itu saya pengen sapa dulu nih bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di pagi hari ini nih. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bagaimana tadi Pak Arif? Pertanyaan tadi yang saya sampaikan tadi, ini Qurannya satu, hadisnya satu, tapi ketika dipahami oleh para ulama sampai ke kita ini kok membingungkan ya, banyak terjadi perbedaan pendapat ulama. Bagaimana sebabnya? Ya. Silakan Pak Arif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Yang sama-sama kita hormati Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman, semoga senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur dan keberkahan. Dan seluruh hadirin sekalian dan pemirsa TVRI dimanapun berada, Ustaz Dayu, pertanyaan itu memang sudah banyak dan memang menjadi akan selalu terulang aktual untuk itu. Ya karena memang kenapa itu terjadi, itu sesungguhnya malah menunjukkan bahwa Allahu Akbar. Itulah kebesaran Allah yang manusia sepintar apapun, sealim apapun, sealama apapun, itu tidak bisa memahami persis yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa dilakukan oleh orang itu mendekati kebenaran. Makanya para guru, para ajengan, para alim ulama setelah selesai taklif, setelah selesai tasnif, mengarang kitab, ceramah tuh wallahu a'lam bissawab. Tidak ada ana a'lam bissawab, tidak ada. Itulah artinya satu sisi manusia harus tahu bahwa dia itu terbatas. Ya. Yang tidak terbatas adalah Allah Subhanahu wa taala dan ilmu Allah. Nah, dalam keterbatasan manusia itulah sesungguhnya yang diharapkan itu tadi seperti sampaikan oleh Syekh Fathur Rahman, harus saling menghormati, karena masing-masing pasti memiliki rasa kebenaran dan juga otomatis memiliki kekurangan. Al-Imam Asy-Syafi'i kan menyebutkan bahwa ra'yuna shawab yahmilul khata' wa ra'yu wairinal khata' yahmilus shawab. Bisa saja yang kita pelajari, yang kita ketahui itu benar, tapi kan juga mungkin juga ada kekurangannya, namanya manusia. Dan sebaliknya, selain kita, walaupun itu dianggap punya kekurangan, punya kesalahan, tapi juga bisa saja ada kebenaran. Nah, rasa rasa toleransi, rasa empati, rasa
apresiasi itulah yang harusnya lebih dikedepankan gitu loh. Wong kita ini manusia, bukan malaikat, juga bukan Allah yang mengetahui kalam Allah sendiri. Kalau sampai orang itu kok malah melompat dari pagar ini, berarti dia sudah melompati pagar kemanusiaannya itu. Jadi kalau ada orang yang merasa paling benar sendiri dan menyalah-nyalahkan orang yang berbeda dengan dia, ini sudah laisa minal ins. Ini sudah bukan manusia lagi. Ini pertanyaan di situ. Kamu mau diakui manusia apa enggak? Tapi kalau dalam MUI sendiri ada standar nggak dalam berdakwah ini? Ya misalkan kan kita kan punya penceramah yang modelnya beda-beda ini. Iya. Nah, tentu nanti kan penyampaian pendapatnya juga berbeda-beda. Bagaimana nanti di kalangan jamaah itu jangan sampai ustaz saya yang paling benar. Nah, bagaimana itu? Gimana Ki? Iya, betul. Jadi untungnya itu kan kita sudah diberi dhawabit ya, diberi koridor kata Syekh Fathur Rahman tadi. Wa in fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jadi acuan kita semua ini yang berbeda-beda ya, mau yang penceramah yang viral ataupun yang tidak viral, mau dari ormas apapun ormas Islamnya itu, ya acuannya sama tadi. Acuannya adalah Al-Quran, kemudian hadis Nabi, kemudian juga ijma, qiyas dan aqwal ulama di sana. Nah, bagaimana kriteria-kriterianya untuk memanajemen atau memanage khilafiyah itu? Jadi mungkin salah satu yang kita bisa perhatikan itu apa yang disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Ashbah wa Nadhair itu, nanti bisa dilihat itu kan disebutkan sebenarnya bahwa innama yungkaru ma yukhtalafu fihi wa innama la yungkaru ma yujma alaihi. Jadi perbedaan itu diperbolehkan selama yang diperdebatkan itu memang boleh diperdebatkan atau memang wilayah khilafiyah tadi. Kata Syekh Fathur Rahman itu memang wilayah atau koridor yang memang boleh diperdebatkan atau boleh berbeda. Nah, yang tidak boleh berbeda itu kalau kita berbeda dalam sesuatu yang sudah disepakati kepastiannya, konsensusnya itu nggak boleh berbeda. Sehingga kalau perbedaan itu disebut dengan ikhtilaf, kalau yang mencoba berbeda pada sesuatu yang sudah ijma itu namanya inhiraf. Nah, yang berbeda dalam wilayah ikhtilaf itu ditoleransi. Kalau berbeda di dalam hal yang sudah ijma itu diamputasi. Diamputasi. Tapi kita sambung nih, Syekh. Kalau memang perbedaan itu boleh, kapan pendapat itu dianggap sebagai rahmat? Atau justru menjadi masalah? Bagaimana nih, Syekh? Iya. Ya sepakat. Jadi justru yang termasuk khilafiyah yang diizinkan dalam agama itu konteksnya jelas, sumbernya Quran dan Sunnah, metodologinya ilmiah, tidak boleh fanatisme gitu. Nah, maka itu yang diizinkan berbeda sehingga menjadi rahmat. Nah, sikap-sikap ini yang harus kita kembangkan, toleransi yang tinggi. Ya, jangan sampai membangun ta'assub tadi, fanatisme yang tinggi. Ya, dengan ini kita akan berjalan sehingga kita akan merajut kebersamaan. Nah, contoh misalnya tadi pandangan-pandangan Syekh Ibnu Taimiyah ini sebetulnya sad itu apa? Tadi inhiraf, nyeleneh gitu. Ulama sudah ijma, ini malah sad, ya keluar. Nah, itulah yang menimbulkan kontroversi. Tetapi tetap kita menghargai dan menghormati ketinggian dan keluasan ilmunya. Kita dudukkan bukan untuk menuding pribadi atau syahsiahnya. Kita ini konteksnya keilmuan bukan pribadi. Nah, sehingga kita akan lapang dada ya melihat persoalan-persoalan ini. Nah, kita harus menghindari ya bagaimana perselisihan ini jangan sampai masuk kepada tafarroku, di mana berpecah belah umat ini satu sama yang lain memandang adalah musuh. Ya, kalau di Timur Tengah itu sampai terjadi ya peperangan, mengangkat senjata. Di sana takbir, di sini takbir gitu. Nah, maka ini yang harus dijaga di negara yang kita cintai ini. Ya, alhamdulillah ada penggawanya, ada MUI, ya. Jadi Kemenag juga. Ini untuk mengawal kebersamaan kita merajut dalam
kebersamaan kita. Jangan sampai kita masuk ke lubang perpecahan, kemudian menyudut menjadi taparuk dan permusuhan. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Ya. Justru tadi kembali khilafiyah yang diizinkan itu justru nambahnya wawasan, khajanah dan referensi yang banyak, sehingga umat ini banyak pilihan. Ya. Contoh misalnya dalam fikih, ya madhab Syafi'i bahwa anjing itu liurnya adalah najis mughaladhah. Cara menyucikannya pun ekstra. Tapi bagi madhab Maliki, ya bukan najis. Ternyata bisa saja yang bermadhab Maliki itu ketika membutuhkan anjing ya untuk keamanan, berburu dan yang lain-lainnya, sehingga umat bisa mengambil pendapat itu. Jadi artinya luasnya ilmu agama yang bisa dibatasi oleh seseorang. Nabi sendiri yang menerima Al-Quran tidak memonopoli dengan dengan sunnahnya sendiri. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumul khilaf," ini hadis ini diterima oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, dikeluarkan hadisnya oleh Ibnu Majah. "Idza ra'aitumul khilaf," apabila kalian melihat perselisihan. Melihat apa enggak? Iya. Ya, merasa enggak ada khilafiyah di antara umat Islam? Nah, sabda Nabi, apa tipsnya? Fa'alaikum ailzamu, wajib atas kalian bisawadil a'zam. Sawadil a'zam itu mayoritas umat. Yang dimaksud mayoritas umat itu adalah ijma'nya ulama. Jumhurul ulama kalau sudah sepakat itu adalah dalil. Jangan berani-berani syad inhirab. Jangan sampai kita keluar dari ijma'nya para ulama. Nah, alhamdulillah kita ini ada dalam wilayah yang aman, disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu semua adalah pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi bersabda, "Satab tariku ummati ala thalathi wa sab'ina firqatan," di mana nanti umatku terpecah sampai 73 firqah, kelompok. Hadis ini diriwayatkan oleh jama'atun minas sahabat, bukan 1-2 sahabat. Termasuk hadis mutawatir. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa, ada dalam redaksi yang lain jamaah, ada dalam redaksi yang lain kecuali ma ana alaihi wa ashabi, jalan manhaj aku dan sahabatku. Satu itu. Sehingga diinterpretasi oleh para ulama, yang dikecualikan satu itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Kenapa? Disitulah jamaahirul ulama, kumpulan para ulama dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Abu Mansur Al-Baghdadi. Kumpulannya ulama ahli akidah, kumpulannya ulama ahli fikih, kumpulannya ulama ahli tasawuf. Nah, itulah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini mudah-mudahan Indonesia terjaga. Ya, MUI kita, para ulama kita menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi kita. Ikutilah jumhur, mayoritas para ulama, baik dari tauhid, baik dari ilmu fikih, termasuk dalam ilmu tasawufnya. Setelah pesan-pesan berikut ini tetap bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Terima kasih, mari kita lanjutkan pembahasan kita tadi, Pak Arief. Tadi pertanyaan yang cukup krusial juga. Kira-kira risikonya apa nih kalau kita masih tidak memanage orang-orang yang seperti ini, salah memahami tentang perbedaan itu? Oh ya, jadi sekali lagi bahwa perbedaan itu kan tadi sebenarnya sunnatullah ya. Sunnatullah itu sudah pasti adanya. Yang diperlukan adalah bagaimana kita menyikapi atau cara berbeda itu seperti apa. Nah, itu caranya di situ koridornya. Jadi sampai kapanpun perbedaan itu pasti ada, kan itu sunnatullah, itu sudah hukum Allah itu. Nah, cara menyikapinya adalah tadi ada yang pertama, kita harus dalam hal yang sudah disepakati ijma itu tidak boleh ada perbedaan.
yang boleh berbeda itu adalah dalam wilayah yang memang ikhtilaf atau ditoleransi perbedaannya atau furu'iyah, dzoniyah, istihadiyah itu. Nah kemudian dalam konteks berbangsa dan bernegara, Pancasila dan NKRI ini, sungguhnya Al-Quran juga sudah sangat jelas ya bagaimana apa yang boleh berbeda dan mana yang tidak boleh. Misalnya Allah berfirman wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Jadi kalau kita sudah punya kesepakatan, sudah punya janji, kita harus menepati itu sepahit apapun, sesulit apapun. Tinggalkan ego kelompok, tinggalkan ego suku. Karena kita sudah berjanji. Misalnya dalam konteks negara kita Pancasila NKRI ini, ya sudah. Bentuk pilihan yang kita sepakati negara kita ya negara Pancasila, NKRI. Tidak boleh ya ada istihad lain ya keluar dari bentuk itu. Ya, itu sudah inhiraf namanya. Ya. NKRI Pancasila itu ittifaq, sudah ijma, sudah kesepakatan. Nah, kalau sampai kita mencoba keluar dari al-ahdu itu, besok kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, innal ahda kana mas'ula itu. Jadi dalam konteks berbangsa bernegara, cara kita memegang kesepakatan seperti itu. Jadi harus ada yang pegang. Iya, dimintai pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Di dunia kayak permasalahan hukum nanti. Gitu. Oke. Baik, kita masuk dalam segmen tanya jawab Syekh dengan Dr. Arif. Ini ada dari Viti dan jamaah sudah mempersiapkan. Sudah mempersiapkan Ibu, Bapak? Sudah? Sudah, alhamdulillah. Mungkin dari Viti terlebih dahulu. Silakan ditayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Supriyatna dari Forum Kiai dan Qori Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk bertanya kepada Yang Mulia Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman, yaitu menyikapi kondisi saat ini. Kita dituntut untuk mengetahui dari mana ilmu agama yang harus diambil. Di tengah maraknya para influencer agama dan para penceramah-penceramah yang viral di media sosial. Untuk awam, tentu ini sangat membingungkan sekali untuk menilai kapasitas, kredibilitas dari para penceramah tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana kita harus menilai secara objektif terhadap kapasitas, kredibilitas atas penceramah-penceramah yang ada di media sosial yang sedang marak ini. Mohon pencerahannya. Terima kasih kepada Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ibn Sirin itu mengajarkan kepada kita anna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fangzuru, maka perhatikan. Amman ta'khuduna dinakum. Dari siapa kalian mengambil ilmu. Nah, hari ini kan banyak penceramah. Memang sudah disabdakan oleh Nabi di akhir zaman itu banyaknya khutbah yang pandai beretorika atas nama agama, tapi bukan ulama, bukan ilmuwan. Nggak ada referensinya, kosong. Jadi kalau lihat penceramah itu, lihat referensinya. Apa yang dijadikan referensinya? Luas apa tidak? Mendalam apa tidak? Gitu. Nah, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama itu. Nah, sehingga kata para ulama, ilmu itu harus punya sanad. Di mana yang menerima Quran kan Nabi kita. Kita sudah 15 abad terpaut dengan Nabi kita, sehingga perhatikan sanad keilmuannya. Dari siapa dia menerima ilmu harus tersampai kepada Nabi kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam ilmu tasawuf itu bukan hanya sanad ruh, sanad ilmu, tapi sanad ruhani. Supaya ruhani kita tersambung dengan Nabi kita, dengan sanad dan silsilah yang mutasil, sahih. Sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ilmunya akan terjaga dan terpelihara. Sebab salah satu fungsi ulama, yang ulama itu benar ulama, sebagai pewarisnya Nabi, tadi inhirop
di mana paham-paham yang keliru dalam agama itu akan difilter, dijaga oleh ulama kita. Nah, maka ini alhamdulillah di negara kita ada Majelis Ulama Indonesia. Di situ ada ormas-ormas Islam yang sah, supaya umat ini nggak kehilangan panutan, ya, nggak kehilangan panutan. Jadi bukan ceramah asal rame, ya, asal jadi komedi itu rame gitu. Tapi yang harus diperhatikan tuh ilmu tuh referensi, di mana disitulah referensi dibutuhkan, di mana Quran dan Sunnah itu diterjemahkan oleh para ulama kita dari berbagai disiplin ilmu dari masa ke masa sampai hari ini. Itu yang harus dijadikan rujukan, bukan hebatnya retorika. Nanti yang kenyang hanya kenyang dengan ketawa saja. Tapi kita harus padat dengan ilmu. Nah, maka disinilah kita pentingnya menyeleksi mana yang harus dijadikan ulama, yang dijadikan rujukan oleh kita. Pertanyaan yang pertama dari Bapak siapa? Silakan. Izin bertanya ya Syekh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan. Alhamdulillah telah kita sama-sama menyimak. Saya akan memberikan satu pertanyaan ya Syekh. Apa makna penting dari sikap wasatiyah atau proporsional dalam menyikapi perselisihan pendapat para ulama, seperti yang tercermin dalam kasus Ibnu Taimiyah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Pak Dr. Alif silakan bisa menjawab. Oh ya, jadi salah satu prinsipnya adalah tadi disebutkan oleh Pak Farhan tadi ya, ada wasatiyah tadi ya. Memang wasatiyah ini salah satu ataupun merupakan sumber atau inti dari ajaran Islam itu sendiri. Maka ada ayat kan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Jadi tawasut itu artinya kita tidak terjebak kepada ifrati atau terjebak kepada tafriti. Ifrati itu artinya terlalu memudah-mudahkan agama, tasahul itu, dan tafriti itu kita juga tidak terjebak pada yang terlalu memberatkan diri, atau kata bahasa Jermannya itu saklek gitu ya. Jadi beragama tuh kayaknya kok berat sekali, padahal Nabi mengatakan yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Jadi beragama yang gembira tapi jangan juga memudah-mudahkan. Nah, dalam konteks ini MUI sendiri saya itu memang sudah menyusun beberapa kriteria wasatiyah itu. Jadi tentunya ada tawasud ya. Tawasud itu artinya berimbang. Kemudian tasamuh, toleran ya. Kemudian tawazun ya. Kemudian i'tidal. Ya, sampai 10 itu ada. Syura, musyawarah juga ada. Nah, dalam konteks tadi misalnya perbedaan-perbedaan yang digambarkan tentang Syekh Ibnu Taimiyah tadi, ya sekali koridornya yang kita bisa pakai adalah kalau itu memang wilayah yang sudah keluar dari ijma, wilayah dari kesepakatan, ya tidak boleh diikuti atau tidak diikuti, atau kita memberikan tausiah, membenarkan itu. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi wasatiyah dalam beri nasihat itu dua itu, bil haq was sober. Jadi ngasih tausiah itu bagi para penceramah, bagi para penyuluh itu bukan cara dengan menjelek-jelekkan dengan kalimat yang tidak baik di media sosial, ya. Kemudian dengan pilihan-pilihan kata yang tidak mencerminkan seorang muslim, ya kan? Nah, di situ adalah kalimatnya adalah tausiah. Tausiah itu adalah minal hub ilal hub. Bahasanya dalam koridor penuh kecintaan. Kalau orang demen, orang cinta itu kan kalau nasihatnya kan baik. Kecuali kalau orang udah nggak demen, itu bahasa apa aja, bahasa binatang keluar. Jadi harus dinyati dengan bahasa cinta. Nah, jadi kalau dirasa itu keluar dari ijma, ya sudah kita tidak usah mengikuti itu. Kita lebih mengikuti tadi as-sawatul a'dham, ya, min ahli sunnah wal jamaah gitu. Itu prinsip yang tawasud, yang wasatiyah, karena ada iktidal di sana.
I'tidal artinya adil, lurus. Kalau itu memang keluar dari ijma, ya katakan keluar dari ijma. Kalau itu memang masih dalam wilayah yang disepakati, ya tidak masalah. Pertanyaan selanjutnya silakan. Tanya sih. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Samsudin. Saya ada 2 pertanyaan. Boleh sih? Boleh. Yang pertama ini sih. Tadi tema ini sangat menarik menyikapi perselisihan pendapat para ulama. Mengapa perselisihan pendapat para ulama ini dianggap suatu keniscayaan dalam Islam? Padahal Islam itu berdiri dengan pondasi tunggal. Pondasi tunggal itu adalah Tuhan yang satu, itu Allah Subhanahu wa taala, Rasul yang satu, Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab suci yang satu Al-Qur'an. Itu yang pertama, Syekh. Yang kedua, tadi bahwa dalam hadis Nabi umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, dan yang selamat satu ahli sunnah wal jamaah. Nah, di masyarakat para ulama ahli sunnah wal jamaah juga pada berselisih pendapat ini saya. Ya, jadi pengen benar sendiri, pengen benar sorangan gitu. Akhirnya umat yang di bawah ini bingung, gue mau kemana gitu, mau ikut siapa. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi udah dijawab. Ya serius ya. Tapi ditahan dulu saya. Nanti kita jawab ya saya setelah pesan berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Serambi Islam di TVRI. Masih bersama kami dalam segmen tanya jawab. Tadi saya pertanyaannya adalah yang pertama itu fondasional kita itu satu. Tapi kok bisa berbeda-beda itu. Gimana sih? Ya. Kita bersyukur kepada Allah di mana kita telah dipersatukan oleh Allah menjadi ummatan wahidah, umat yang satu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Tuhan kita satu, Allah, Rasul kita satu, dan kitab kita satu, Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi dalam memberikan penafsiran kepada Quran dan Sunnah ini, maka tentu tidak akan lepas dari perbedaan. Nah, kembali perbedaannya itu yang terpenting dalam koridor keilmuan. Nah, makanya harus tinggalkan yang namanya fanatisme, ahwa, merasa paling benar, itu semua dari nafsu. Merasa paling hebat, merasa paling benar, yang lain salah semua, itu dari nafsu kita. Maka kalau insaf, kalau objektif itu ada dari hati dan penuh rahmat dan kasih sayang. Sehingga di sini sebetulnya pentingnya ilmu tasawuf. Dengan ilmu tasawuf itu adalah untuk tazkiyatun nafs, membersihkan keegoan, membersihkan keakuan. Tambah ilmu bukan jadi sombong, tapi tambah ilmu dia tambah tawadu. Tambah luas ilmunya dia tambah tawadu. Itu yang dibutuhkan, sehingga yang tumbuh adalah kasih sayang. Ya, kalau suami istri sudah kasih sayang, ya, ternyata ada beda pendapat. Kalau hati kita penuh dengan cinta dan kasih sayang, perbedaan itu tidak akan membuat perpecahan. Tidak akan kembalikan saja ke orang tuaku. Enggak. Kenapa? Karena di hati ada cinta dan kasih sayang. Itu sebetulnya yang dibutuhkan. Maka sebab itu memandang kebenaran itu adalah kebenaran yang digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, Inna rabbaka yaqdi bainakum yaumal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun. Sesungguhnya Tuhanmu yang akan jadi wasit, yang akan menetapkan apa-apa yang kalian perselisihkan dan bukan di dunia. Sabar dulu dong, nanti di hari kiamat, di akhirat kelak. Ahlus sunnah itu adalah di dalamnya kelompok para ulama tasawuf, ulama sufi. Tugasnya membeningkan hati, membersihkan hati dari penyakit hati. Sebetulnya di tengah masyarakat, kalaupun sama ilmunya, kadang sama gurunya, sama satu mazhab, tapi kalau di hatinya ada penyakit hasad, iri, dengki, hubbur riasah, suka gila dengan kekuasaan, dengan jadi pemimpin, hubbul jah, gila dengan penghormatan orang, suka dieluk-eluk, bangga dengan banyaknya jamaah, itu semua penyakit hati yang membuat ukhuwah itu nggak ada. Nah, maka kita harus benar-benar bagaimana mempelajari dan mengamalkan ilmu tasawuf supaya hati kita bening, yang tumbuh adalah persaudaraan, cinta dan kasih sayang. Masya Allah. Silakan pertanyaan selanjutnya.
Izin bertanya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Akmaluddin. Tadi dalam materi disebutkan di antara dawabit atau koridor-koridor para ulama yang harus kita tiru itu adalah mereka yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi akhir-akhir ini kita sering mendengar klaim Al-Quran dan Sunnah ini diartikan sempit, bahkan cenderung menyalahkan tradisi-tradisi yang sudah ada. Sehingga membuat masyarakat itu kebingungan. Katanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi menyalah-nyalahkan. Nah yang ingin saya tanyakan Syekh, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang benar itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif bisa menjawab? Bahwa memang betul ajaran kita adalah Quran dan Sunnah, tetapi di dalam Al-Quran juga disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, ulama juga disebutkan itu. Ada kata jadi ulama. Ada ijma ulama itu juga mansusoh ya. Mansusoh ya. Mansusoh fi finnas itu. Nah, sekarang begini. Amrun bi syai'in, amrun bi wasailihi. Ya kan? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sekarang kita bertanya, kita itu bisa memahami hadis, bisa memahami Al-Quran, dan bisa mengklaim saya sudah sesuai hadis, saya sudah sesuai Al-Quran. Dari mana coba? Bisakah tiba-tiba habis baru lahir bisa baca Quran? Kan nggak ada. Jadi lewat siapa? Lewat ulama. Nah, itu kan. Artinya back to Quran wa Sunnah itu ya harusnya back to ulama. Ulamanya dulu, kita harus ngaji dulu, harus salik dulu ya, suluk kepada mursyid, kepada ajengan, kiai. Kalau kita tidak melalui ulama dulu, mustahil kita bisa memahami Sunnah dan Al-Quran. Artinya saya mengatakan kampanye ataupun klaim yang mengatakan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berarti harus kembali dulu kepada ulama. Karena tadi saya sebutkan kaidahnya, perintah ya kepada sesuatu berarti perintah kepada wasilah yang mencapai sesuatu itu. Kita mau ke studio ini lewat apa? Lewat mana? Tiba-tiba kita nyampe simsalabim kan enggak? Ya enggak? Pasti ada wasilah. Jadi semua ya. harus cara berpikirnya harus begitu ya. Para ulama kita, makanya disebut warrasikhuna fil ilmi. Ulama-ulama yang ar-rasikhun ya, yang takut kepada Allah ya, yang alim. Makanya Imam Syafi'i itu menyebutkan bahwa ulama itu kan man alima bi umuri dinihi wal arif bi hali ummatihi. Jadi yang alim mengetahui dalil-dalil agama dan juga peduli kepada kehidupan umatnya. Jadi kata kuncinya mau ke Sunnah dan Quran, ulama dulu. Ulama dulu. Tapi ini sih sebagai tambahan, kalau dia menegaskan ulama itu artinya kan ada penyakit di hatinya itu saya. Yang paling hebat gimana sih? Tentu yang dimaksud bukan asal ulama. Jadi ulama itu kan punya kapasitas. Ya kalau para ulama kita menulislah dalam ilmu fikih, ada mujtahid, mujtahid pun berkelas-kelas, itu semua ada syaratnya. Dalam ilmu tasawuf juga ada syarat mursyid. Ya, itu semua diatur. Jadi bukan asal ulama, sembarang ulama. Bahkan kalau kita melihat kata ulama itu, Nabi menyebut ada ulama su, ya, ulama buruk, ulama jahat. Di mana ulama jahat itu adalah hanya kepentingan pribadi dan dunia. Walaupun di mulutnya Al-Quran dan hadis Nabi, tapi di hatinya adalah menginginkan dunia. Itu ulama su, ulama jahat. Nah maka oleh sebab itu di sini pentingnya kita edukasi kepada masyarakat kita bahwa ulama-ulama yang benar itu semua adalah sebagai pewaris Nabi yang memiliki kriterianya, yang memiliki kapasitas, yang memiliki persyaratan, bukan asal tampil di podium. Tapi ulama itu adalah ulama Rabbaniun, supaya bisa memisahkan ulama su dengan ulama pewaris Nabi. Ulama pewaris Nabi itu ulama Rabbaniun, ulama yang mengikuti sifatnya Allah, ulama yang dekat dengan Allah, ulama yang takut kepada Allah, ulama yang khosyah takut kepada Allah. Nah itu adalah ulama
yang disebutkan oleh Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Seperti itu. Baik, silakan pertanyaan selanjutnya. Masih banyak yang mau bertanya nih, Syekh. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hakim. Pertanyaan saya langsung saja. Apa saja tantangan utama dalam menjaga adab perbedaan pendapat di media sosial dan plafon publik saat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keluhan kita semua nih, Syekh. Ya. Kalau ada isu ini komentarnya ribuan ini. Bagaimana, Syekh? Ya, memang yang pertama ini kita semua nih yang menyampaikan ilmu agama, apa disebut ustadz, apa disebut alim, apa disebut kiai, disebut ajengan, ya kita semua harus memberikan edukasi yang baik kepada umat. Ya, jangan sampai justru membangun fanatisme yang sempit, mengkerdilkan pikiran umat supaya kepada dirinya saja, kelompoknya saja, menjauh, memusuhi kelompok yang berbeda. Ini yang sangat berbahaya. Jadi kita sadarkan diri kita semua bahwa agama itu bukan milik kita. Bahwa agama itu adalah milik Allah. Walillahi dinul kholis. Milik Allah lah agama yang murni. Jadi jangan kita merasa kita yang punya otoritas agama, lalu menyalahkan kepada yang berbeda dengan kita. Yakini dengan sepenuh hati, lillahi dinul kholis. Milik Allah agama yang murni itu. Agama tauhid itu. Nah, kita hanya diberikan amanah. Nah, yang diberikan amanah ini harus menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Maka oleh sebab itu, keikhlasan ini menjadi sesuatu yang penting. Keikhlasan di dalam belajar dan menyampaikan agama kita. Jadi, buanglah yang namanya kepentingan pribadi si aku. Buanglah yang namanya kepentingan kelompok. Agama ini adalah milik Allah. Kita mendapatkan amanah. Kita harus menjaga amanah itu. Maka kalau kita dalam taklim, dalam dakwah, ikhlas karena Allah. Yang disampaikan ini adalah milik Allah. Sesuatu yang sangat mahal. Maka kita akan menjaga dan berhati-hati. Jangan sampai kita mengotori agama yang suci, agama yang kholis, yang tauhid ini dengan sikap dan tindakan kita yang kotor. Nah, maka oleh sebab itu, hayu kita edukasi masyarakat kita bahwa agama ini milik Allah, kita dapat amanahnya. Mari kita sama-sama sanjung yang namanya ukhuwah persaudaraan kita. Ukhuwah inilah yang kita butuhkan. Kita sering kehilangan ukhuwah di tengah masyarakat kita. Kita rindu akan ukhuwah. Rindu akan apa enggak? Rindu. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada Torikoh. Ayo bangun, kita rajut puzzle ukhuwah Islamiyah. Kita ini saudara, dipersaudarakan oleh Allah. Dan yang kita emban ini adalah milik Allah. Agama adalah milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Maka ini kalau dikedepankan sikap seperti ini, kita akan nyaman. Ternyata banyak saudara kita. Itulah yang disebut membangun ukhuwah dalam khilafiyah. Gitu. Baik, ini Ustaz Deden Samula mau bertanya ini. Biasanya Ustaz Deden ya curhat ini. Ustaz Deden datang Samula. Iya, saya. Jangan suit dulu. Siapa aja dulu nih? Ustaz Deden? Silakan Ustaz Deden. Ya, alhamdulillah pembahasan luar biasa pagi ini. Memang menyikapi perbedaan ini tidak semua orang bisa menurut saya. Artinya apalagi kalau kita menemukan orang yang memang berbeda pendapat, tetapi ketika kita beri masukan, beri dengan beberapa referensi mungkin ya, tetap saja tidak bisa gitu. Nah, ketika menemukan hal seperti itu, apakah kita tinggalkan saja atau bagaimana sih? Gitu. Ya. Silakan Pak Arif mau menjawab terakhir ini. Ya, Ustaz Deden ya. Saya teringat dengan Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam tafsirnya Marah Labid Lin Nawawi itu
ketika menafsirkan ayat wala takunul ladzina tafarraqu wakhtalafu. Ya. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berbeda-beda. Di situ Syekh Nawawi menyebutkan bahwa yang disebut tafarraqu itu adalah tafarraqu bil adawah. Berbeda-beda tapi bermusuhan, berperang-perangan, saling menyingkirkan. Dan wakhtalafu di situ adalah wakhtalafu fiddin. Artinya sesuatu yang sesungguhnya masalah furu'iyah itu terus saja diperbesar-besarkan. Tidak mau mencari titik temunya, tapi selalu mencari yang beda-beda. Nah, ini repotnya di sini, Ustaz Dayu. Wong berbeda pendapat itu kadang-kadang juga bisa jadi musuhan, apalagi beda pendapatan. Repot ini Pak Samsudin. Yang ketawa keras ini curhat ini. Nah, artinya begini. Nah, yang tafarruqu ini artinya Syekh Nawawi disebutkan bahwa yang disebut dengan tafarruqu, berpecah belah dengan berperang itu atau bermusuhan itu adalah ayat tafarruqu bil abdan, berpisah-pisah, ya, berpisah-pisahan, bi ansoro, ya, kullu wahidin minal akhbar, ya. Nah, itu ro'isan fi baladin di situ sebutkan. Baik. Yang satu mau jadi raja kecil, ya, di desanya, di kampungnya, kadang-kadang ya di wilayah yang dia kuasai. Tapi yang sampai dia menganggap dirinya yang paling benar, wa ashabahu laisa minal haq. Dan yang lain itu tidak benar. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Dia harus terus ukhuwah. Ya, terima kasih. Ini udah cepat jawabnya ya. Selesai sih. Terima kasih Pak Arif. Nanti kita bahas selanjutnya ini. Setelah ini kita ada kesimpulan dan doa bersama. Tetap bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Alhamdulillah, terima kasih masih bersama kami. Kita sudah masuk dalam penghujung acara. Nanti kita akan mendengarkan closing statement, kesimpulan terkait tema kita, kemudian dibarengi dengan doa dan muhasabah. Silakan Pak Dr. Arif. Kira-kira harapannya apa nih terkait tema kita ini? Ya, alhamdulillah harapan kita itu sebagaimana firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Ya, berbeda pendapat boleh selama itu dalam wilayah furu'iyah, tapi tidak boleh tafarruq, tidak boleh berpecah belah. Jadi tidak boleh terjebak kepada keakuan atau egoisme. Tidak boleh terjebak kepada kekelompokan, ya, atau fanatisme kelompok. Jadi harapan kita itu tidak boleh terjebak kepada ananiyah, juga tidak boleh terjebak kepada antumiyah, tapi kita mari bersama berada dalam nahnuwiyah, kita kekitaan dan kita kebersamaan, ya. Jadi kalau NKRI harga mati, ukhuwah juga harga mati. Harga mati, Masya Allah. Silakan Syekh. Ya, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada dua. Yang pertama adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan permusuhan itu karena kurangnya referensi, kurangnya wawasan. Kemudian yang kedua, ada juga yang karena penyakit hati. Nah, yang sulit itu kalau sudah jadi penyakit hati. Kalau kurang wawasan, tambah baca, tambah dengar dari lintas mazhab itu selesai. Ya, tapi kalau penyakit hati, walaupun banyak wawasan, banyak referensi, kalau sudah penyakit hati, metodenya hanya harus dibersihkan dulu hati dari apa tadi yang disampaikan, merasa paling benar, aku paling benar. Nah, itu yang harus kita bersihkan. Sebab kalau sudah penyakit hati di sini, itu sulit luar biasa. Maka oleh sebab itu, belajarlah ilmu tasawuf supaya tazkiyatun nafs, membersihkan hati yang paling esensi dalam diri kita. Mudah-mudahan kita semua dicerahkan pikiran dan hati kita. Pemirsa, dari diskusi kita ini menyadarkan kita bahwa perbedaan para ulama ini untuk menunjukkan bahwa sebagai dalil bukti betapa luasnya samudera ilmu Allah. Bahrun amikun. Bagaimana ulama itu menjadi perbedaan pendapat, itu adalah sunnatullah. Bagaimana kita juga bisa menyikapi tentang bagaimana bahwa perbedaan ini jangan dijadikan sebagai perlawanan, permusuhan di antara kita. Kita tahu bahwa kebenaran itu adalah mutlak. Tetapi bagaimana kita bisa proses mendapatkan sebuah kebenaran itu adalah sesuatu yang relatif.
Jadilah muslim yang kokoh dalam prinsipnya, dan yang terpenting adalah jaga persaudaraan kita. Terima kasih Syekh atas ilmunya di pagi hari ini. Syekh Muhammad Fathur Rahman ini merupakan mursyid Tarekat Idrisiyah, dan juga Dr. Haji Arif Fahrudin MA juga merupakan wakil sekretaris jenderal bidang dakwah. Saudara yang semula, terima kasih, dan jamaah dari Bapak Ibu dari Nurul Ilmiah merupakan penyuluh agama Islam Kanwil DKI Jakarta. Terima kasih juga pemirsa yang di rumah, jangan lupa tonton terus Serambi Islami. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, mari kita tundukkan kepalanya, pejamkan kedua matanya. Kita akan muhasabah dan kemudian mengangkat tangan untuk berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa penting yang namanya muhasabah. Umar bin Khattab pernah menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, evaluasilah amal-amal kalian sebelum nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghisab amal kita, ngacak diri dengan ilmu, maka kita bisa bertobat kepada Allah. Tapi kalau sudah amal kita dihisab di hadapan Allah, tidak ada untuk bertobat di sana. Inilah kesempatan terbaik. Allah telah banyak berikan kesempatan kepada kita. Ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun. Itu adalah kesempatan-kesempatan mahal yang Allah berikan dalam kehidupan dunia ini. Pertanyaan besar kita, apa yang kita lakukan selama ini? Apa yang ada dalam hati kita? Apakah sudah ada Allah? Apakah Allah sudah dicita-citakan? Apakah Allah sudah jadi orientasi dalam hidup ini? Atau masih dunia, masih harta, masih jabatan, pujian manusia, yang semua itu hanyalah fata morgana. Itu semua akan sirna, dan itu hanya tipu daya muslihat saja. Maka oleh sebab itu, janganlah tertipu dengan gambaran kesenangan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tiada kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang akan memperdaya dan menghipnotis, menipu diri kita. Mari hidupkan hati kita, hati yang selalu terkoneksi dengan Allah, hati yang selalu ingat kepada Allah, maka setan dia tidak akan berani menggoda, termasuk mendekat pada diri kita. Mari angkat kedua tangan kita, kita munajat kepada Allah, curahkan semua pengharapan kita hanya kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, dengan segala kerendahan hati kami hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Amin. Ilmu yang bisa menyinari pikiran kami. Amin. Ilmu yang bisa menyinari hati kami. Ilmu yang bisa menyinari keluarga dan masyarakat kami. Amin. Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Amin. Tambah ilmu, tambah tawadhu. Amin. Tambah ilmu, tambah takut dengan Allah. Amin. Tambah ilmu, tambah sayang kepada sesama. Amin. Tambah ilmu, tambah membangun ukhuwah persaudaraan di antara perbedaan-perbedaan kami. Amin. Ya Rabb, berikan kepada kami keyakinan yang benar dalam hati kami, keyakinan yang siddiq, dan jadikan semua amal-amal kami, ibadah yang kami lakukan, Engkau terima di akhirat kelak. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tambah ilmu, tambah sombong. Tambah ilmu, tambah hati keras. Tambah ilmu, tambah jauh darimu. Kami berlindung ya Rabb dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang memberikan madarat bagi diri, keluarga dan masyarakat. Ya Rabb, aku berlindung dari nafsu yang tidak pernah puas. Nafsu yang tidak pernah kenyang. Janganlah kami menjadi hamba-hamba yang memperturutkan hawa nafsu kami sendiri. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari doa-doa yang tidak Engkau dengar. Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga yang damai, semua isi keluarga kami hamba-hamba yang bersyukur dan berbakti kepada. Ya Rabb, jadikan anak cucu kami generasi yang berilmu dan bertakwa. Amin. Di saat kami sudah ada di alam kubur nanti, tidak bisa beramal soleh lagi, ada harapan besar, doa-doa terbaik dari anak cucu kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.